Film kali ini bercerita mengenai seorang pria yang punya kehidupan yang tenang. Namun ketenangan itu berubah ketika ia mulai diganggu oleh seorang wanita dari masa lalunya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan beberapa pria yang sedang berlayar di atas sebuah kapal. Di sini ada Dil sang kapten sekaligus pemeran utama kita dan Duke pembantunya si Dil. Sampai tiba akhirnya pancingan mereka ini terkait pada sebuah ikan besar. Dil pun segera membawa pancingannya tersebut, namun dua orang turis di sana meminta Dil untuk memberikan pancingan tersebut karena mereka ini sudah nyewa kapal Dil untuk mancing di lautan lepas. Namun Dil akhirnya marah dan menakut-nakuti mereka. Hal ini dilakukan karena ikan tersebut merupakan ikan tuna yang selama ini Dil cari keberadaannya. Akhirnya berjam-jam pun dilalui Dil. Ia mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk menarik ikan tersebut. Sampai akhirnya ikan tersebut menyerah dan mendekat ke arah Dil. Namun saat hendak ditarik sayangnya tali kailnya terlepas dan akhirnya ikan tersebut pun lolos. Sementara itu dari kejauhan kapal Dil ternyata sedang dipantau oleh seseorang. Nah siapa orang ini nanti kita bakalan tahu. Setelah gagal menangkap ikan, Dil akhirnya melepaskan rasa penatnya bareng tante-tante. Di sini si tante yang tahu bahwa dia lagi miskin akhirnya memberi dia uang. Udah dapet jatah, dapet duit pula. Pada malam harinya Dil mendatangi Duke dan meminta kepadanya untuk bersiap-siap kembali mencari ikan yang mereka temui kemarin. Sebenarnya Duke sudah kasih tahu agar Dil berhenti terobsesi pada ikan tersebut. Namun sayangnya Dil ini tidak mendengarkan apa kata Duke. Setelah berbincang akhirnya Dil pun pulang ke rumah. Sesampainya ia pun membayangkan masa lalunya dengan anaknya. Dan di sini kita bisa tahu bahwa Dil punya masa lalu yang sangat berarti dengan anaknya. Dan masa lalu tersebut berhubungan dengan ikan yang ia cari ini. Pada esok harinya Dil pun berangkat ke laut lepas untuk kembali mencari ikan tersebut. Namun sayangnya pemburuan tersebut tidaklah membuahkan hasil. Dengan terpaksa Dil akhirnya kembali pulang. Di sini akhirnya Dil memecat Duke dan mengatakan bahwa Duke ini merupakan pembawa sial yang selalu membuatnya rugi. Sebenarnya di sini kita bisa dapat gambaran bahwa Dil ini punya sifat arogan dan juga pemarah. Dan sedikit informasi, jadi Dil ini tinggal di sebuah pulau kecil di pinggiran pantai yang bernama Plymouth. Oke, balik ke cerita, si Dil yang stres karena lagi-lagi nggak berhasil nangkap ikan tersebut akhirnya pergi ke bar untuk minum-minum. Ketika lagi ngobrol, Dil ini tiba-tiba didatangi oleh seorang cewek yang cakep abis. Cewek tersebut kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Dil. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa cewek ini merupakan seorang yang sudah dikenal sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun lanjut ngobrol ke tempat lebih sepi yaitu ke kapalnya Dil. Sampai akhirnya di sini kita bisa tahu bahwa nama cewek ini adalah Karen. Dan Dil ini nanya Karen tentang kondisi anak mereka. Ini berarti Karen merupakan mantan istri Dil. Dan tujuan Karen datang ke Dil ini ialah untuk meminta bantuan ke Dil agar dapat membunuh suaminya Karen. Karena diceritakan bahwa suami Karen ini sering menyiksoi dirinya dan juga anak Dil. Sampai anak mereka ini terus mengurung diri di dalam kamar. Karen menawarkan imbalan sebesar $2 juta atau sekitar 29 miliar rupiah agar Dil mau membunuh suaminya. Namun sayangnya Dil bukanlah seorang pembunuh. Ia pun tentu menolak tawaran tersebut. Karena di sisi lain, Dil ini sudah terlanjur sakit hati sama Karen yang udah berselingkuh darinya. Akhirnya Dil pun pergi meninggalkan Karen. Saat baru pergi, ternyata Dil ini lagi dikejar-kejar oleh pria misterius yang tadi kita lihat. Singkat cerita, scene tiba-tiba menunjukkan Dil yang sedang berenang bersama anaknya. Namun sayangnya Dil akhirnya terbangun. Ternyata adegan tersebut hanya sekedar mimpi saja. Di tempat lain kita dilihatin Karen yang baru beres mandi di hotelnya. Dan secara mengejutkan Karen tiba-tiba didatangi oleh seorang yang tidak lain merupakan suaminya sendiri. Nama suaminya ini adalah Frank. Di sini Frank rupanya hanya meminta Karen untuk membuka anduknya saja agar Frank ini bisa mengecek kondisi tubuh Karen. Dan ketika dibuka, kita bisa lihat raut ketakutan di wajah Karen ini. Hal ini menunjukkan bahwa Frank ini bukanlah suami yang baik. Esok harinya Frank dan Karen ternyata sudah nunggu Dil di kapalnya. Di sini akhirnya Frank dengan sikap arogannya meminta Dil untuk mau menyewakan kapal tersebut agar Frank ini bisa memancing di laut lepas. Namun Dil dengan tegas menolak permintaan Frank ini. Karena sebenarnya Dil ini nggak mau tergoda untuk membunuh Frank hanya karena sebatas uang saja.
Akhirnya karena permintaannya ditolak, Frank dan Karen pun pergi. Singkat cerita, adegan berpindah memperlihatkan Dil yang kembali dapat jatah dari si tante. Di sini si tante bilang agar Dil mempertimbangkan permintaan dari Karen. Si tante menasehati si Dil agar si Dil ini nggak terus-terusan minta uang ke si tante. Mendengar perkataan ini, akhirnya Dil pun mempertimbangkan hal tersebut. Berpindah pada esok hari, kita dilihatin Duke yang mendatangi si Dil. Di sini Duke bilang bahwa Frank sudah nunggu Dil di atas kapalnya dan bersiap-siap untuk berlayar dengan memberi bayaran ke Dil uang yang banyak. Mendengar hal ini, Dil pun langsung mempertimbangkan hal tersebut karena akhirnya Dil bisa mendapatkan uang tanpa harus membunuh si Frank. Namun sebelum berangkat, Dil ini ditahan oleh Karen. Di sini Karen kembali memohon kepada Dil untuk membantunya dalam membunuh Frank. Karena Karen ini sudah nggak kuat lagi atas sikap kasar yang sering Frank lakukan. Selain itu, Karen juga bilang bahwa anak mereka ini selalu terkoneksi dan memperhatikan Dil dari layar komputer. Namun Dil yang merasa aneh pun akhirnya pergi dan segera berlayar. Kembali ke cerita, saat berada di tengah laut, Frank akhirnya sedikit bercerita bahwa dirinya sering memarahi dan memukuli anak tirinya dari Karen. Karena Frank tidak suka kepada anak tersebut. Yang mana anak yang dimaksud ini adalah anak dari Dil. Pernyataan ini tentu membuat Dil sangat-sangat geram. Namun untungnya dia masih bisa menahan amarahnya. Tak lama berselang, akhirnya sebuah ikan hiu pun menarik kail pancingan. Dengan sikap arogannya, Frank langsung meminta agar Dil memberikan pancingan tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang. Pada malam hari, akhirnya Dil curhat ke Duke bahwa dirinya mendapatkan sebuah misi untuk membunuh Frank dengan imbalan yang sangat besar. Namun Duke akhirnya menasihati Dil untuk tidak membunuh Frank dan menjalani kehidupannya seperti biasa, yaitu untuk memancing ikan. Dil yang sedang dilema berat ini akhirnya mencoba untuk menenangkan diri di kapalnya. Namun tanpa diduga, ternyata datang Karen. Di sini Karen kembali meminta dengan sangat agar Dil mau membunuh Frank. Dan dengan godaan yang sangat menggiurkan, Dil pun akhirnya luluh juga. Mereka akhirnya bercocok tanam dengan nikmat. Saat Dil pulang, dirinya ini ternyata sudah ditungguin oleh pria misterius yang kita lihat di awal film. Melihat usahanya sangat gigih, akhirnya Dil pun membawanya masuk. Mereka akhirnya berbincang dan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat membingungkan. Pria misterius ini mengatakan bahwa dia sedang berada dalam sebuah dunia yang diciptakan oleh anaknya sendiri dan Dil punya misi khusus untuk membunuh Frank. Mendengar pernyataan konyol ini, Dil tentunya tidak percaya. Namun ketika ditanya dari mana ia berasal, Dil ini tidak tahu apa-apa. Singkat cerita, Dil akhirnya terbangun dan ternyata hal tersebut hanya sekedar mimpi. Namun ketika Dil ini ngecek peta pulau tersebut, Dil sangat terkejut karena Pulau Plymouth merupakan satu-satunya pulau yang ada dalam dunia tersebut. Menerima kenyataan ini, Dil pun akhirnya menggila. Dil akhirnya mendatangi seorang pedagang dan menanyakan tentang Pulau Plymouth dan dari mana dirinya berasal. Namun ketika ditanya, pedagang ini malah terdiam dan seketika seperti menjadi robot. Kemudian ketika ia bertemu dengan temannya yang lain, Dil ini menanyakan tentang pertanyaan yang sama. Namun ketika ditanya, teman Dil ini menunjukkan hal yang serupa, terdiam seperti robot. Di tempat lain, Karen yang baru terbangun dikejutkan karena tempat tidurnya yang berlumuran sirup merah. Dan ketika dicek, ternyata ada Frank yang udah sekarat karena dikeroyok oleh beberapa orang. Melihat kesempatan ini, Karen akhirnya mengobati Frank sambil menggodanya untuk mau kembali memancing. Dengan godaan yang sangat menggiurkan, Frank yang lagi sekarat pun akhirnya mau-mau aja. Kembali ke Dil, di sini kita dilihatin Dil yang sedang menenangkan diri di pinggir pantai. Dan tanpa diduga, Dil kembali didatangi oleh pria misterius tadi yang meyakinkan dia untuk tetap menjalani misinya karena misi ini merupakan perintah dari anak Dil sendiri. Perlahan-lahan Dil pun akhirnya mulai meyakini fakta dan bergegas menuju ke kapalnya. Sesampainya di sana, ternyata Karen sudah membawa Frank yang lagi sekarat. Tentu ini akan menjadi kesempatan yang sangat mudah bagi Dil. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berangkat ke laut lepas. Saat sudah mencapai laut, Dil akhirnya melemparkan umpan. Namun sebelum misi dijalankan, terjadi perdebatan di antara Karen dan Dil. Karen meminta agar Frank dibunuh dengan sadis, sementara Dil hanya ingin Frank terlempar ke laut lepas. Selagi mereka berdebat, tiba-tiba kail pancingan tertarik oleh seekor ikan. Dengan sigap Dil akhirnya menarik pancingan tersebut, lalu memberikannya kepada Frank.
Dengan sedikit bantuan palsu, Dil pun pura-pura peduli pada Frank. Namun saat pancingan dilepas, Frank pun akhirnya terbawa oleh ikan tersebut. Di saat bersamaan, di dunia lain kita juga dapat melihat anak Dil yang membawa pisau dan pergi keluar kamar untuk membunuh Frank. Dan scene pun menunjukkan kondisi laut yang perlahan mulai di zoom out menjadi sebuah layar komputer. Hal ini memberikan kita kesimpulan bahwa selama ini Dil hanyalah seorang karakter yang dimainkan pada sebuah game saja. Dan Dil dalam dunia nyata sebenarnya sudah meninggoy 10 tahun lalu. Hal inilah yang menyebabkan anak Dil membuat game tersebut karena dirinya ini rindu pada bapaknya. Singkat cerita, pada akhir film kita dilihatin Karen yang berterima kasih pada Dil. Setelah berterima kasih, Karen pun akhirnya menghilang. Hal ini semakin menjadi bukti bahwa dunia yang Dil tinggali hanya sekedar dunia permainan yang dibuat oleh anaknya. Akhirnya film pun menunjukkan kondisi di mana dunia Dil yang akhirnya mulai berubah. Tak lama kemudian, akhirnya Dil pun dapat bertemu dengan anaknya. Dan film pun tamat. Jadi inti dari film ini mengisahkan kehidupan Dil yang diciptakan oleh anaknya sendiri pada sebuah game. Alasan ini didukung karena anak Dil sering mendapatkan perlakuan keras dari ayah tirinya yaitu Frank. Sehingga diciptakanlah sebuah game sebagai media pelampiasan dengan karakter utama yang diperankan oleh ayahnya sendiri. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.